Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurjaya Febrianto, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai line balancing dalam perhitungan waktu dalam penyusunan Lego pesawat jet. Adapun nama kelompok kami, saya sendiri ada Nurjaya Febrianto, Ibrahim Fatwa, Rudi, Faisal, dan Delta. Kami dari Teknik Industri 2023, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Baik, langsung saja. Adapun pendahuluan. Penerapan waktu dalam proses produksi atau perakitan akan membantu perusahaan dalam memperoleh jumlahnya laba serta perusahaan menjadi lebih disiplin, yang nantinya akan menciptakan tenaga kerja yang ahli dan terampil. Dalam menentukan waktu yang efektif dan efisien, maka diperlukan adanya metode line balancing, yang nantinya hasil dari pengolahan data ini akan dijadikan acuan dalam proses perakitan Lego pesawat jet. Selanjutnya ada pengambilan dan pengolahan data, di mana pengambilan dan pengolahan data ini didapat dari data kuantitatif atau data primer. Data ini didapat dari makalah sebelumnya, yaitu tentang data standard time dari proses perakitan yang dilakukan oleh 6 operator dari kelompok kami. Adapun perhitungan efisiensi, di mana dalam perhitungan efisiensi ini data waktu yang digunakan adalah waktu terlama dalam setiap elemen kerja yang telah dilakukan oleh masing-masing operator, sehingga kemungkinan tingkat efisiennya kurang maksimal. Nah, ini merupakan tabel dari standard time yang sebelumnya sudah atau pernah kami lakukan dalam tugas sebelumnya. Baik, langsung saja sama hasil standard time-nya ya. Untuk hasil dari standard time, kita memperoleh waktu 205,20 detik. Baik, ini merupakan tabel, di mana tabel ini adalah tabel perhitungan efisiensi, di mana nilai ST adalah nilai waktu terlama dalam proses stasiun kerja. Dan untuk AST ini adalah perbandingan waktu terlama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan waktu selisih. Adapun aktivitasnya, yang pertama kita merakit badan bawah dengan standard time 17 detik, merakit badan tengah 18,8 detik, merakit badan atas 9,72 detik, merakit badan kokpit 13,67 detik, merakit elevator depan 5,32 detik, begitupun seterusnya. Adapun AT atau allowance time yaitu 44,03, di mana kita menentukan nilai ini berdasarkan nilai ST yang paling lama. Adapun di sebelahnya ada waktu selisih, di mana waktu selisih ini kita dapatkan dari AT dikurangi ST. Baik, langsung saja untuk total dari ST sendiri adalah 195,35 detik dan AT 484,33 detik. Untuk perhitungan efisiensi kita mendapat angka 40,3341%, di mana angka ini adalah total ST dibagi AT dikali dengan 100. Kesimpulan, total standard time diperoleh 195,35 detik dengan waktu total yang disediakan untuk semua elemen adalah 484,33 detik. AT atau allowance time atau patokan waktu perakitan setiap elemen dengan acuan waktu standar paling lama yaitu 44,03 detik pada proses perakitan semua elemen. Hal ini seperti yang saya paparkan tadi. Untuk bottleneck atau sumber kemacetan, perakitan dari proses tersebut adalah merakit semua elemen dengan waktu 44,03 detik. Adapun idle time atau waktu menganggur paling lama saat perakitan elemen penggerak jet dengan total waktu 40,03 detik, di mana idle time ini adalah waktu selisih yang sebelumnya sudah saya paparkan.
Selanjutnya untuk perhitungan efisiensi dari proses perakitan Lego pesawat jet sebesar 40,3341%. Angka tersebut didapat dari ST dibagi AT dikali 100. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa setiap elemen mempunyai waktu menganggur yang cukup signifikan. Hal tersebut karena adanya kekeliruan yang sebelumnya dilakukan oleh operator karena faktor tergesa-gesa. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan jumlah operator, di mana pada tabel perhitungan efisiensi telah diketahui waktu standar dalam proses perakitan Lego pesawat jet yaitu 195,35 detik. Jika target perakitan adalah sebanyak 165 unit Lego dan waktu standar perakitan adalah 180 detik atau 3 menit, maka berapa banyak operator yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah operator. N sama dengan R kali sigma allowed minutes sama dengan R dikali sigma standard minutes per efisiensi, di mana untuk N adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, R adalah jumlah unit yang diproduksi, yaitu 165 unit, dan sigma standard minutes adalah total waktu standar per menit, di mana 180 detik ini kita bagi dengan 60 sama dengan 3 menit. Dan E adalah nilai efisiensi yang ditandai dengan blok kuning tadi. Dijawab, N sama dengan 165 dikali 3 per 40,3341, di mana kita mendapatkan 12,27 dan kita bulatkan menjadi 13 operator. Jadi banyak operator yang dibutuhkan untuk merakit 160 unit Lego pesawat jet dengan waktu standar yang ditentukan adalah 3 menit atau 180 detik adalah sebanyak 13 operator. Lalu, bagaimana jika waktu standar yang digunakan sesuai dengan perhitungan efisiensi, yaitu 195,35 detik atau 3,25 menit? Untuk mengetahui hasil datanya, simak pembahasan berikut, di mana kita menggunakan rumus yang sama, namun untuk sigma standar menitnya kita gunakan sesuai dengan perhitungan efisiensi tadi, yaitu 3,20 menit atau 195,35 detik, di mana kita mendapatkan angka 13,29 atau kita bulatkan menjadi 14 operator. Kesimpulan, dari pengolahan data di atas dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah operator tergantung seberapa lama waktu standar yang ditentukan. Meskipun waktu standar tidak sesuai dengan perhitungan efisiensi dan nilainya lebih kecil dari waktu yang menjadi acuan, maka masih berpengaruh terhadap jumlah operator, meskipun tidak sebanyak jika dibandingkan dengan besar kecilnya persentase efisiensi tadi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.